Nah, persoalannya adalah dari semenjak Ustadz ditangkap, kemudian kan besokannya beliau dibawa ke rumah sakit ya. Kami itu nggak pernah difasilitasi oleh pihak kepolisian untuk bertemu ya dengan Ustadz Yahya Wahloni ketika beliau itu sudah ditahan. Kami ini semua adalah ya jaksa, ya pengadil, hakim maupun kepolisian, dan kami sebagai penasihat hukum itu adalah penegak hukum sebenarnya, Mbak. Sama-sama gitu. Kenapa kita nggak saling menghargai gitu loh, Mbak? Hargai profesi kami gitu loh. Fasilitasi kami. Karena berdasarkan pasal 69 KUHP, kami itu berhak untuk bertemu dengan terdakwa, tersangka setiap saat. Gitu. Nah ini kami datang ke Barreskrim untuk bicara dengan Ustadz, nggak pernah bisa. Lelang dakwah. Lukisan Mawar Putih. Karya Meru Sandia. Pelukis Indonesia yang diundang oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Mawar Putih ini dilelang dengan harga 15 juta saja. Untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar, Ustadz? Terdengar jelas sekali. Terus suara saya terdengar? Iya, terdengar juga. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Suasana di sekitar tempat saya ini hujan. Lumayan sudah dari sejak habis duhur tadi, sejak duhur hujan gitu loh. Tapi insya Allah hati saya berbunga-bunga. Baik, sekarang posisi Ustadz sekarang ada di mana? Apa masih di Bandung atau udah di Bekasi? Oh enggak, sudah di Bekasi saya. Oh sudah. Ya. Oh ya, baik. Pemirsa yang dirahmati Allah. Saya sekarang sedang bersama narasumber kita, Ustadz Dedi Suhardadi, yang sekarang sudah menjadi mantan pengacara dari Ustadz Yahya Wahloni, yang akan nanti kita bahas ke depannya. Baik, langsung saja Ustadz, berikut saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kenjenengan tentang kasus yang sedang terjadi saat ini, yaitu kasus tentang Ustadz Yahya Wahloni. Pertanyaan pertama, kalau boleh tahu bagaimana perkembangan kasus Ustadz Yahya Wahloni yang terbaru, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Pemirsa yang dirahmati Allah dan teman-teman semua, terus terang setelah kami tidak lagi menjadi pengacaranya beliau ya Ustadz Yahya Wahloni, kami sudah tidak tahu lagi perkembangan terakhir, tapi mudah-mudahan saja beliau sehat gitu ya, dan perkaranya sampai di mana ya kami tidak bisa memberitahukan lagi karena memang kami sudah tidak lagi menjadi pengacaranya Ustadz Yahya Wahloni sejak 27 September 2021. Jadi ketika sidang pra-peradilan dimulai dan ternyata beliau itu mencabut pra-peradilan yang sudah kami ajukan ke pengadilan gitu, Pak. Berarti
untuk sekarang belum terlalu bisa menjawab ya pertanyaan yang pertama karena sudah ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, yang lalu itu beredar video viral pengacara dari IKAMI itu diusir oleh majelis hakim dari ruang sidang. Kalau boleh diceritakan cerita lengkapnya bagaimana Ustadz? Apakah itu diusir beneran atau bagaimana? Begini ya, ini saya ingin luruskan sekali lagi, bahwasanya tidak ada itu namanya pengusiran oleh majelis hakim. Cuma karena begini, saya awali dulu deh ya, dari awal, bahwasanya sidang pra-peradilan yang pertama itu adalah tanggal 20 September 2021. Nah, kami hadir di pengadilan, kemudian sebagai lawan kami adalah pihak Barreskrim tidak hadir. Nah, namun hakim yang memimpin sidang ya, pada waktu itu mengeluarkan satu surat bahwasanya ini Ustadz Yahya Waloni mengirimkan surat ke pengadilan, dia mencabut kuasa. Nah, kami pada waktu itu kami nggak sependapat dengan hakim gitu loh. Kenapa? Karena kami pengen tahu sebenarnya surat kuasanya yang dia cabut tuh yang mana gitu kan. Nah, ternyata yang dicabut itu adalah tanggal 28. Kami punya dua surat kuasa ya. Pertama tanggal 28 Agustus itu adalah surat kuasa pendampingan. Gitu, pendampingan. Ya, itu. Dan kemudian yang kedua adalah tanggal 1 September 2021 itu untuk pra-peradilan. Ya, kenapa? Yang kalau jelas kalau 28 Agustus itu adalah untuk mendampingi beliau sejak ditangkap, ditahan, kemudian itu. Nah, kemudian yang kedua adalah gugatan untuk mengajukan gugatan peradilan. Nah, persoalannya adalah dari semenjak Ustadz ditangkap, kemudian kan besokannya beliau dibawa ke rumah sakit ya, kami itu nggak pernah difasilitasi oleh pihak kepolisian untuk bertemu ya dengan Ustadz Yahya Waloni ketika beliau itu sudah ditahan. Cuma memang ketika beliau di rumah sakit ya waktu ketika ditangkap, kemudian besokannya ketika beliau itu masuk rumah sakit ya karena terjadi sakit pembengkakan jantung. Nah, kami memang sempat menemui beliau. Di antaranya adalah saya sendiri, kemudian kawan saya Pak Mas Burhan, kemudian Mas Iskandar ya Asibuan, dan ada beberapa pengacara lagi. Nah, disitulah kami mendapat keinginan dari Ustadz Yahya Waloni bahwasanya beliau pengen cepat bebas sebenarnya. Ya, kami bilang ya untuk ini adalah pertama yang kita usulkan adalah kita gugat peradilan dulu. Kenapa? Karena kami melihat ini ada satu kelemahan dilakukan oleh pihak Barreskrim, yaitu apa? Ustadz Yahya Waloni ini bukan merupakan tindak pidana yang tertangkap tangan, ya, tapi itu adalah merupakan tindak pidana yang berdasarkan laporan. Kalau berdasarkan laporan ini seharusnya itu dilakukan proses due to the of the law, ya. Yaitu pertama adalah mesti dipanggil dulu pemanggilan ya sifatnya verifikasi, kemudian baru yang namanya meningkat pemeriksaan ya. Tapi ini tidak dilakukan gitu. Langsung polisi pada waktu itu adalah mereka menerima laporan dari siapa itu saya nggak terlalu tahu itu ya, salah satu orang yang ya dari pihak sebelah atau bagaimana saya kurang tahu. Kemudian tanpa ada panggilan, tanpa ada verifikasi, polisi itu langsung menangkap beliau di rumahnya. Setelah beliau itu sakit, kan sempat beliau dirawat di rumah sakit dari Purwakarta. Nah itu. Nah, kami melihat ini adalah satu kelemahan. Seharusnya tidak bisa begitu. Ya, harus beliau itu dipanggil dulu ya. Nah, makanya kami yakin
kalau ini kami ajukan ke gugatan ini diajukan ke pengadilan, insya Allah majelis hakim akan menerima gugatan peradilan kami, gitu loh, sehingga Ustadz akan bisa terbebas. Nah, ketika itu waktu kami ketemu di rumah sakit, itu beliau sangat ini sekali, sudah firm bahwasanya akan dilakukan akan mengajukan gugatan peradilan. Makanya itulah beliau menandatangani surat kuasa tanggal 1 September. Berdasarkan surat kuasa tanggal 1 September itulah kami mengajukan gugatan peradilan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kemudian kami sudah mendapatkan jadwal pertama sidang itu adalah tanggal 20 September 2021. Dalam perjalanannya kami itu sebelum sidang ini kami mendapat satu info dari keluarga beliau. Konon katanya beliau ini mau mencabut gugatan pra-peradilannya. Loh, jadi waktu itu ada surat masuk ke kantor kami itu, yaitu surat pencabutan kuasa. Anehnya, pencabutan kuasa itu adalah cuma untuk Pak Al-Qadiri. Jadi kuasa kami itu ada Pak Al-Qadiri, saya, dan beberapa pengacara lainnya, pengacara muslim lainnya. Ya, nah, anehnya lagi adalah yang dikirim seharusnya kalau surat pencabutan kuasa itu ada asli, tapi itu adalah kopi. Ya, kami tidak menanggapi karena kami melihat ini juga itu yang dicabut adalah Al-Qadiri saja, sementara teman-teman yang lain enggak, ya berarti yang lain masih bisa kan untuk pendampingan ya. Yang dicabut itu adalah tanggal 28 Agustus itu. Kemudian berjalanlah sampai pada sidang tanggal 20 September, akhirnya di sidang itu kami minta kepada hakim untuk menghadirkan Ustadz Yahya Waloni di persidangan. Kemudian hakim sempat men-skors sidang, melakukan koordinasi. Ini yang kami agak bingungkan gitu loh. Padahal ini kan sudah persidangan, nggak perlu lagi koordinasi. Tinggal hakim itu menetapkan bahasa panggil Ustadz Yahya Waloni, panggil lagi sidang. Ini sempat diskors untuk melakukan koordinasi katanya. Lo koordinasi dengan siapa? Gitu loh. Di pihak itu adalah kami, Bareskrim, dan pihak pengadilan. Tentunya terdakwa ya, Ustadz Yahya Waloni. Ya. Nggak perlu lagi sebenarnya ada koordinasi. Ya sudah sebenarnya. Harusnya dilakukan saja panggilan lagi, tunda sidang. Tapi ini ada penundaan dulu. Kemudian akhirnya sidang dilanjutkan lagi. Kemudian disepakati hakim menunda sidang sampai 1 pekan ya, sampai hari Seninnya lagi, Seninnya akan datang tanggal 27, dengan agendanya adalah memanggil lagi Bareskrim dan menghadirkan Ustadz Yahya Waloni. Nah, kami yang kami dengar adalah bahwasanya Ustadz itu ingin meminta maaf. Ya mungkin beredar kan ya videonya kan ya. Iya. Setelah sidang itu video. Nah, jujur kami keberatan kalau Ustadz itu mengajukan permintaan maaf. Kenapa? Karena menurut kami apa yang disampaikan oleh Ustadz itu nggak ada salahnya. Toh beliau itu menyampaikan materi itu adalah di satu masjid, ya, di Masjid Sudirman kalau nggak salah itu, dan hanya untuk orang-orang Islam saja kan? Iya. Beliau tidak terlibat di dalam penyebarluasan karena beliau nggak tahu, gitu kan? Ya, waktu di shoot kemudian disebarluaskan beliau nggak tahu. Gitu. Ini adalah apa yang beliau sampaikan itu di masjid. Masjid itu kan khusus cuma orang Islam saja kan. Nah, kami makanya di situ kami bilang sama keluarga Ustadz, saya bilang sebutan saya juga yang ini juga berhubungan dengan keluarga Ustadz. Umi, tolong kami menurut kami jangan minta maaf, nggak perlu minta maaf dulu. Jalankan aja dulu proses ini semuanya gitu sebenarnya. Nah, tapi akhirnya ya seperti yang sudah kita tahu,
ternyata Ustadz ya minta maaf. Oke, baik. Kita lanjutkan sekarang tanggal 20 itu sidang diskors, berarti ditunda sampai pekan depan. Senin tanggal 27 September kebetulan qadarullah saya nggak bisa hadir ya, tapi kawan saya akan menyimak terus. Nah, ternyata di tanggal 27 itu Ustadz dihadirkan. Ustadz Yahya Waloni. Kemudian Ustadz itu menyampaikan, ya betul saya mencabut pra-peradilan, gugatan pra-peradilan, gitu. Ya sudah, kami sebenarnya begitu Ustadz mengatakan begitu, kami ya berarti sudah selesai kan tugas kami, gitu loh. Jadi kemudian hakim mempersilahkan karena ya biasa dalam persidangan ya untuk silakan kami keluar. Kami juga tahu diri ya jelas kalau misalnya gugatannya peradilan sudah dicabut oleh beliau oleh yang bersangkutan ya nggak mungkin kan kami ada di depan sidang lagi. Kami akhirnya keluar. Jadi tidak ada yang namanya pengusuran seperti kamu keluar saya pengacara bukan gitu kan konteksnya, nggak ada. Itu adalah konteks yang wajar saja dalam suatu persidangan. Ya karena kami sudah dicabut, gugatan pra-peradilan sudah dicabut oleh Ustadz Yahya, ya sudah, ya kami keluar. Dan sebenarnya gini Mbak, satu hal, kalau saja kami tahu bahwasanya Ustadz itu akan melakukan ya permintaan maaf segalanya, terus terang kami nggak akan mungkin ya nggak perlu pencabutan kayak gini lah Mbak, kami akan mundur kok, gitu loh. Kami hanya mau membela yang memang benar-benar beliau itu sudah siap dalam artian gitu loh. Kami terbiasa ya bekerja membela ulama itu, alhamdulillah bukan hanya baru sekali ini ya Mbak ya. Kami juga membela Ustadz Alfian Tanjung dan beberapa Ustadz lainnya gitu loh. Gitu Mbak. Jadi nggak ada itu yang namanya kami diusir gitu, nggak ada itu. Kami luruskan. Jadi gitu loh. Yeah. Mbak. Untuk pertanyaan selanjutnya mungkin Ustadz bisa dekatkan mikrofonnya ke mulut. Ya. Oke, ya. Nah, bisa diturunkan sedikit di bawah dagu. Ya. Oh ya, gitu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, setelah kejadian yang ada di persidangan dan juga pernyataan Ustadz Yahya Waloni yang meminta maaf, apakah dari pihak IKAMI merasa ditipu oleh Ustadz Yahya Waloni atau tidak? Begini Mbak, buat kami nggak pernah merasa ditipu atau gitu, nggak ya Mbak ya. Karena kami memahami bahwasanya mungkin quote unquote Ustadz ada dalam suatu kondisi tertentu yang kami sendiri juga kami tidak tahu. Karena apa? Karena kami itu kami belum pernah difasilitasi oleh pihak Barreskrim untuk bertemu Ustadz di tahanan gitu loh Mbak. Di ruang tahanan tuh kami nggak bisa. Bahkan sempat terjadi ketegangan antara kami beberapa kawan saya itu dengan penyidik di Barreskrim yang menangani Ustadz Yahya Waloni. Bahkan kawan saya itu saat ada yang mengadu ke Propam gitu loh. Itu Mbak. Nah ini yang kami sayangkan sebenarnya begini, kami ini semua adalah ya jaksa, ya pengadil, hakim, maupun kepolisian, dan kami sebagai penasihat hukum itu adalah penegak hukum sebenarnya Mbak. Sama-sama gitu. Kenapa kita nggak saling menghargai gitu loh Mbak? Hargai profesi kami gitu loh. Fasilitasi kami. Karena berdasarkan pasal 69 KUHP
kami itu berhak untuk bertemu dengan terdakwa, tersangka setiap saat, gitu. Nah ini kami datang ke Barreskrim untuk bicara dengan Ustadz, nggak pernah bisa, gitu loh Mbak. Itulah kenapa akhirnya ya kondisinya seperti ini Mbak. Ketika Ustadz mau mencabut gugatan pra peradilannya, kami nggak diberitahu sebelumnya, nggak ada kontak-kontak langsung kami dengan Ustadz Yahya Waloni itu, gitu Mbak. Ya, jadi buat kami nggak merasa ditipu sama Ustadz Yahya Waloni, cuma barangkali adalah ya untuk ke depan mungkin barangkali kalau kami diminta lagi untuk membela ulama, ustadz, atau kami ingin benar-benar beliau itu kalau ketika meminta bantuan kami untuk didampingi, beliau harus sudah siap lahir batin gitu loh Mbak. Karena ini perjuangan Mbak. Iya. Perjuangan membela din itu ya godaannya itu, tekanan itu nggak kecil gitu loh Mbak. Baik untuk beliau sendiri maupun bagi kami para penasihat hukum gitu loh Mbak. Ya berarti misalnya untuk kedepannya ada satu kasus lagi atau ada satu kesempatan lagi di mana Ustadz Yahya Waloni itu memerlukan lagi atau membutuhkan lagi bantuan dari IKAMI, itu rencananya apakah pihak IKAMI akan tetap membantu Ustadz Yahya atau bagaimana? Jujur kalau saya belum bicara lagi ke kawan-kawan kalau misalnya beliau ini. Cuma kalau pikir saya gini, kayaknya hal itu agak jauh. Kenapa Mbak? Karena beliau sendiri sekarang kan sudah ada pengacara yang baru. Ya, pengacara yang baru. Dan dan sebenarnya pengacara yang baru itu pun juga sebagian ada teman-teman kami juga gitu loh Mbak. Jadi saya kira ya kami akan kami pertimbangkan kembali gitu Mbak, kalau memang beliau masih membutuhkan kami gitu loh Mbak ya. Ya dengan satu ini adalah ya kami mau beliau itu sudah benar-benar ketika meminta kami lagi untuk mendampingi beliau ya harus jangan sampai terjadi lagi seperti ini gitu loh Mbak. Ya, karena kalau misalnya kami tolak nanti kami disangkanya dendam kan gitu Mbak. Padahal kami kan enggak gitu. Ya, gitu loh Mbak. Baik, tadi disebutkan beberapa kali tentang tindakan Ustadz Yahya yang meminta maaf kepada publik. Menurut Ustadz sendiri, bagaimana dampak nantinya ketika Ustadz Yahya itu memberikan narasi meminta maaf kepada publik? Kami sebenarnya gini Mbak, kami sudah sampaikan ke keluarga bahwasanya kalau misalnya beliau lakukan itu ya mungkin umat akan memandangnya tuh lain Mbak, gitu loh Mbak. Saya khawatir gitu beliau itu nanti mungkin ketika beliau akan kembali ke umat itu sudah tidak respect pada beliau. Ya. Dan ada satu lagi yang sebenarnya yang kami khawatirkan adalah apa? Dari pihak saudara-saudara kita yang di seberang sana itu akan terjadi ya suatu keadaan yang kurang inilah ya. Dan kemarin saya dapat video ya bahwasanya sepertinya Ustadz kan dibully. Gitu loh Mbak, itu yang sebenarnya kami sudah takutnya itu yang sudah iya gitu loh Mbak. Kayak saya bilang sebenarnya sebaiknya sih sebenarnya nggak perlu dulu minta maaf gitu ya, nanti aja semua jalankan dulu semuanya. Kalau soal misalnya ini ya mungkin Ustadz ketika menyampaikan mungkin barangkali ada hal-hal yang harus lebih di solve atau mungkin itu kan nanti aja. Jadi ya, sekarang ini khususnya concern untuk bagaimana menangani masalah ini dulu gitu loh Mbak. Nggak perlu dulu minta maaf gitu loh. Itu aja kalau menurut saya. Baik, pertanyaan selanjutnya saya lumayan tertarik dengan topik ini ya Ustadz. Pertanyaan selanjutnya untuk prediksi ke depan gitu dari Ustadz, perspektif Ustadz sendiri, apakah Ustadz Yahya akan jadi bebas atau malah sebaliknya? Begini Mbak,
Jujur kami sebagai pengacara kan salah satu kode etik kami tidak boleh memberikan kepastian bosnya klien kami itu akan berbebas ya. Tapi kami akan berusaha semaksimal mungkin kami keluarkan kemampuan kami gitu ya Mbak ya. Tentunya ya jangan lupakan ada peran Allah di situ yang besar. Ya, pasti. Di situ kami tentunya dalam kami menjalankan tugas ya, menjalankan profesi kami selalu sandarkan pada Allah. Ya kenapa? Toh yang akan mengadili Ustadz itu adalah 3 orang hakim. Beliau itu kan punya hati. Iya, manusia. Ya, pemilik hati itu adalah Allah kan. Iya. Ya, Allah yang bisa bolak-balikan hati manusia. Ya, kalaupun kami sudah berusaha untuk memberikan argumentasi gini-gini, kalau hakim hatinya gak tergerak, nggak bisa juga kan, Mbak. Tapi kalau ketika kami sudah berusaha ya berargumentasi, kemudian Allah gerakan hakim untuk membebaskan beliau terdakwa, selesai semua. Ya, jadi kalau menurut kami gini Mbak, kalau melihat dari sisi itunya sih kami meyakini Mbak, bahwasanya gini sebelumnya, karena gini, kalau waktu itu kalau seandainya kami tetap menangani Ustadz Yahya Waloni, kami sebenarnya sudah siapkan Mbak, ahli-ahli yang akan membela. Kenapa sampai Ustadz Yahya Waloni mengatakan hal yang beliau sampaikan, gitu loh. Waktu itu kami sudah bicara dengan Ustadz K. Beliau semangat sekali. Siap. Kami siap ahli. Beliau kan seorang ahli kristologi kan, kristolog. Jadi itu. Jadi insya Allah Mbak, kami akan berusaha sekuat mungkin, ya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Untuk membebaskan Ustadz Yahya Waloni. Cuma ya karena kami sekarang sudah tidak lagi menjadi penasihat hukum beliau ya. Gimana ya? Paling-paling tinggal sekarang kami berdoa aja Mbak gitu loh. Iya. Gitu. Ya jadi posisinya juga serba salah ya sekarang. Iya. Ya tapi begini Mbak, kalau beliau misalnya menghubungi supaya kami itu menyiapkan bantuan untuk mungkin saksi atau gimana ya, kami insya Allah Mbak, karena yang ini adalah buat kami itu adalah ini kan perjuangan membela agama Mbak, gitu, perjuangan dakwah ya. Kami harus tinggalkanlah mungkin yang perasaannya gimana gitu loh ya, sudah kami tetap akan secara tidak langsung ya Mbak ya, kami menyiapkan mungkin membela Ustadz gitu, tetap aja kami prinsip kami gitu Mbak. Oke, baik. Ini sekedar info saja, saya baru pertama kali juga mewawancarai salah satu Ustadz, salah satu pengacara dari kami. Ini pertanyaan saya pribadi. Apa boleh saya tanyakan, Ustadz? Silakan Mbak, sejauh bisa saya jawab, saya jawab. Pertanyaan pribadi saya, sepertinya dakwah, apalagi terkhususnya dalam mengatasi kasus-kasus ulama-ulama kita yang tanda kutip diamankan atau ditangkap, itu motivasi apa yang Bapak punya untuk melakukan effort atau usaha segitu besar? Gitu, supaya mungkin pemirsa dari Ayah Sofia ini mungkin tidak banyak yang anak muda ya, jadi mungkin siapa tahu ada anak muda yang menonton itu bisa termotivasi oleh wejangan jenengan gitu Pak. Gini Mbak, hidup kita itu kan ada tujuan akhir kita Mbak. Hidup di dunia itu kesementaraan Mbak, ya. Lalu Allah siapkan yang namanya jannah. Jannah itu bukan kita harus kita raih dengan duduk duduk manis saja, enggak Mbak. Ya, jannah itu diperuntukkan bagi mereka yang berjuang di jalan Allah. Itu yang diutamakan oleh Allah. Nah, kami berpikir kalau untuk berjihad fisabilillah itu apa yang kami bisa lakukan?
Ya, tentunya kami sebagai orang dengan profesi kami sebagai pengacara, nah profesi itulah yang kami jadikan sebagai ladang jihad fisabilillah kami, Mbak. Makanya mohon maaf kalau Mbak misalnya Facebook ada buka akun saya cuma mengatakan profilnya saya adalah seorang hamba yang dengan profesi ini ingin berjihad di jalan Allah, gitu loh, Mbak. Berkontribusi. Ya, motivasi kami hanya itu, Mbak. Ya, motivasi kami hanya untuk berjihad. Ya, bagaimana kami ikut serta dalam jihad fisabilillah untuk menegakkan agama, menegakkan dinullah, menegakkan berjuang di jalan dakwah. Ya, kalau mungkin dakwah di depan umat itu ustadz-ustadz yang kita bagi tugas lah, Mbak. Gitu loh. Nah, ketika ustadz ini menyampaikan dakwahnya itu kan pasti selalu yang menerima itu kan ada positif dan negatif kan, Mbak, kan gitu. Nah, yang negatif ini kan kadang-kadang beresikonya adalah ustadz dilaporkan, yang harus akhirnya ustadz berakhir harus berhadapan dengan hukum, gitu loh, Mbak. Nah, kalau kayak gitu siapa yang menampingi beliau? Nah, makanya kami yang di kawan-kawan advokat muslim ini dan tergabung di kami, ya punya motivasi adalah kami ingin berjuang ya di jalan Allah. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ya, pembelaan kami terhadap ulama ya, terhadap umat ya, itu insya Allah dicatat oleh Allah sebagai jihad fisabilillah kami, yang dengan begitu mudah-mudahan itu menjadi tiket kami masuki jannahnya Allah, Mbak. Gitu aja sebenarnya, Mbak. Iya. Baik, interview yang sangat menarik bagi saya karena saya juga sedikit tertarik dengan dunia hukum, jadi bisa belajar banyak dari Ustadz juga. Kalau begitu terima kasih Ustadz atas waktunya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Ustadz selalu sehat dan teman-teman di IKAMI, teman-teman di IKAMI juga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Terima kasih, Mbak. Baik, Ustaz Edi, kita akhiri di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kawan-kawan semua di Ayah Sofia TV, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.